Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Makassar Maju, nomor NIM 1809 308 110043. Prodi Manajemen Pemasaran. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Adapun materi yang pertama, perspektif metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan dalam mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis-jenis penelitian. Macam metode penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tujuan penelitian. Yang kedua, berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Dalam jenis-jenis penelitian, macam metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, berdasarkan tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu penelitian dasar, penelitian pengembangan, penelitian terapan. Yang kedua, berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Dalam tingkat kealamiahan tempat penelitian terbagi menjadi tiga, yaitu penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian naturalistik. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. Pada pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif dan statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek-objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi. Analisis dasar bersifat induktif atau kualitatif, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, perbedaan aksioma dasar tentang sifat realitas. Yang kedua, perbedaan dalam proses penelitian. Yang ketiga, perbedaan dalam karakteristik penelitian. Penggunaan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian pada objek sama dengan tujuan yang berbeda. Yang kedua, digunakan secara bergantian. Yang ketiga, hanya sebatas teknik pengumpulan data. Yang keempat, memahami kedua metode tersebut secara jelas. Proses penelitian kualitatif. Yang pertama, rumusan masalah. Yang kedua, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, populasi dan sampel. Proses penelitian kualitatif. Rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data dibagi menjadi tiga, yaitu populasi dan sampel, penyebaran instrumen, pengujian instrumen, analisis data, kesimpulan saran. Masalah dan sumber masalah. Yang pertama, terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Yang kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Yang keempat, ada pengaduan.
kelima, ada kompetensi. Rumusan masalah dan jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Dalam rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi 3, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, hubungan interaktif. Variabel penelitian. Variabel merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Jenis-jenis penelitian. Yang pertama, variabel independen. Yang kedua, variabel dependen. Yang ketiga, variabel moderator. Yang keempat, variabel intervening. Yang kelima, variabel kontrol atau konstan. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang digunakan. Landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Pengertian teori. Menurut Sugiono, teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori. Yang pertama, menjelaskan, mempertajam ruang lingkup variabel yang akan diteliti. Yang kedua, meramalkan, merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Yang ketiga, kontrol, membahas hasil penelitian sehingga selanjutnya digunakan untuk memberi saran dalam upaya pemecahan masalah. Deskripsi teori, uraian sistematis teori dan bukan sekedar pendapat pakar dan penulis buku. Kerangka berpikir, menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Kerangka berpikir yang baik, menjelaskan variabel yang akan diteliti, menjelaskan antar variabel, menjelaskan sifat hubungan antar variabel. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Probability sampling terdiri atas yang pertama, simple random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Yang kedua, cluster sampling, yaitu digunakan untuk menentukan sampel bila objek akan diteliti atau sumber data sangat luas. Yang ketiga, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nama urutan. Non-probability sampling terdiri atas yang pertama, sampling quota. Sampling quota
adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang kedua, sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk sebagai sumber data. Sampling purposive adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang keempat, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel di mana semua populasi digunakan sebagai sampel. Yang kelima, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran adalah pemakaian suatu kuantitatif maupun kualitatif pada objek penelitian yang mendeskripsikan jumlah atau tingkat properti yang dimiliki oleh objek tersebut. Macam-macam skala pengukuran. Yang pertama, skala Likert. Dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang berbentuk kata-kata dengan gradasi positif sampai negatif. Yang kedua, skala Guttman. Skala Guttman adalah skala pengukuran yang hanya menggunakan dua. Yang ketiga, semantik diferensial adalah bentuk pengukuran pernyataan maupun pernyataan yang jawaban positif dan negatifnya tersusun dan berada pada satu garis kontinum. Yang keempat, rating scale. Rating scale adalah teknik pengumpulan data dengan pertanyaan maupun pernyataan yang jawabannya dalam bentuk angka-angka. Instrumen penelitian dan cara menyusun instrumen. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mendapatkan informasi atau data. Cara menyusun instrumen. Yang pertama, menetapkan variabel yang akan diteliti. Yang kedua, variabel yang diteliti diberikan definisi operasional. Yang ketiga, tentukan indikator variabel. Yang keempat, pertanyaan atau pernyataan memuat indikator. Bentuk-bentuk instrumen. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, gabungan. Uji validitas instrumen. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Teknik pengumpulan data dan analisis data. Pengumpulan data berdasarkan tekniknya. Yang pertama, interview wawancara. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua, kuesioner. Prinsip-prinsip penulisan kuesioner atau angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang kedua, penggunaan bahasa. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan hal yang dianggap membuat orang berpikir berat.
Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Yang kesembilan, penampilan fisik angket. Yang ketiga, observasi. Observasi terbagi menjadi dua, yaitu observasi berperan serta dan observasi non-partisipan. Penelitian kualitatif, masalah, fokus, judul, dan teori. Masalah dalam penelitian kualitatif: yang pertama, tetap; yang kedua, berkembang; yang ketiga, berubah. Fokus penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dalam situasi nasional. Dasar penentuan fokus penelitian kualitatif: kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial. Kuantitatif: kepentingan, urgensi, visible. Alternatif penetapan fokus penelitian: yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Yang ketiga, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori yang telah ada. Bentuk rumusan masalah: deskriptif, komparatif, asosiatif. Contoh rumusan masalah: bagaimana strategi penjualan pada PT XYZ? Bagaimana kualitas produk dengan tingkat harga jual produk PT XYZ? Apakah strategi pemasaran di toko A berbeda dengan toko B? Judul penelitian kualitatif. Judul penelitian kualitatif tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih pada usaha untuk mengungkapkan fenomena dalam situasi secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Teori dalam penelitian kuantitatif: yang pertama, jelas atau tetap; yang kedua, menguji teori atau hipotesis; yang ketiga, terbatas atau sesuai dengan variabel. Kualitatif: yang pertama, sementara; yang kedua, menemukan teori; yang ketiga, holistik sesuai dengan fenomena yang berkembang di lapangan. Populasi, sampel, instrumen, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Situasi sosial merupakan objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya, yang meliputi tempat, pelaku, dan aktivitas. Informan adalah orang yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi atau data terkait dari permasalahan latar belakang penelitian. Teknik pengambilan sampel ada dua, yaitu yang pertama, probability sampling; yang kedua, non-probability sampling. Instrumen penelitian: peneliti sebagai instrumen. Teknik pengumpulan data: yang pertama, observasi; yang kedua, wawancara; yang ketiga, dokumentasi; yang keempat, triangulasi atau gabungan. Ragam observasi: yang pertama, partisipatif; yang kedua, terus terang dan tersamar; yang ketiga, tidak. Manfaat observasi: yang pertama, memahami konteks data dalam keseluruhan dan keseluruhan situasi sosial. Yang kedua, diperoleh pengalaman langsung. Yang ketiga, dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain. Yang keempat, peneliti dapat menemukan hal-hal yang disedianya tidak diungkapkan oleh responden saat wawancara. Yang kelima, peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar
persepsi responden. Tahap observasi, deskriptif, terfokus, terseleksi. Jenis-jenis pertanyaan dalam interview. Yang pertama, berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua, berkaitan dengan pendapat. Yang ketiga, berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, berkaitan dengan pengetahuan. Yang kelima, berkaitan dengan indera. Yang keenam, berkaitan dengan latar belakang atau demografi. Alat-alat wawancara: buku catatan, tape recorder, kamera. Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Ragam interview. Yang pertama, struktur interview. Yang kedua, segmentasi struktur interview. Yang ketiga, instruktur interview. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.